Manga One Punch Man chapter 169 dengan judul Pertarungan Sampai Akhir yang Menentukan. Sebelumnya saya peringatkan terlebih dahulu, konten ini mengandung spoiler. Jika nakama semuanya tidak ingin terkena spoiler, silahkan saja langsung tutup video ini. Cover story One Punch Man chapter 169 terlihat pemandangan matahari terbit dari langit yang biru dari ujung timur yang telah menampakkan keadaan kehancuran kota Z hingga seperti habis terkena bencana alam. Bahkan kos-kosan Saitama juga ikut lenyap dengan seketika. Terlihat si botak Saitama sambil memegang Genos berdiri menghadap sang cakrawala. Di awal scan terlihat Garou yang kebingungan dikarenakan tiba-tiba kekuatan kostum pemberian God hilang dengan seketika. Terlihat Garou sedang berangkat sambil kebingungan dan bertanya-tanya apakah yang sebenarnya terjadi. Tanpa adanya tanda-tanda apapun dari ruang angkasa, tiba-tiba si botak itu memukulku dengan pukulan yang tak bisa dibandingkan dengan apapun. Pukulannya sangatlah kuat. Terlihat Garou yang sedang sekarat dan mengeluarkan banyak darah, tiba-tiba para hero mendekatinya dan semuanya menatap rendah Garou dengan tatapan yang dingin. Seakan mereka semuanya telah bersiap akan menghajar Garou. Scan beralih kepada Genos dan Saitama. Genos bertanya kepada Saitama tentang inti yang dipegang Saitama sangat mirip seperti miliknya. Genos bertanya dari manakah Saitama mendapatkannya. Mari kita coba hubungkan dengan kabel konektorku, apakah berhasil? Pada saat Genos menghubungkan inti core tersebut dengan tubuhnya, secara tiba-tiba inti core tersebut mengeluarkan sebuah cahaya yang sangat terang. Genos terkejut dikarenakan hal tersebut ternyata berhasil. Pada sebuah panel tertuliskan pada waktu itu kenangan pertempuran di luar angkasa yang tertinggal pada inti core yang melintasi ruang dan waktu pada Saitama mengalir seketika kepada Genos. Yang mengartikan Genos telah mengambil semua data yang terdapat dalam inti core tersebut dan dapat mengetahui semua pertarungan Saitama melawan Cosmic Garou di planet Jupiter dan kejadian memasuki ruang dan waktu. Hal tersebut membuat Genos sangat terkejut atas betapa overpowernya kekuatan sang gurunya tersebut. Genos merasakan pusing dan kemudian Genos melihat sambil memegang inti core tersebut dan bertanya kepada Saitama Sensei bahwa inti core tersebut sebenarnya adalah miliknya sendiri. Dalam diri Genos mengatakan tidak salah lagi, ini adalah inti core milikku. Jika demikian, memori apa yang sebenarnya telah aku lihat barusan? Dari dua masa depan dari situasi ini, aku hanya bisa menebak. Dengan diselimuti rasa penasaran yang tinggi, Genos memberanikan diri langsung bertanya kepada Saitama Sensei. Hei Saitama Sensei, apakah Anda tidak mengingatnya? Menurut ingatan dari inti core milikku ini, Sensei berasal dari masa depan. Seperti biasa, si botak Saitama tidak mengerti atas perkataan dari muridnya tersebut. Genos pun mulai menjelaskannya dengan singkat dan padat dan jelas secara gamblang kepada si botak Saitama. Ini ada hipotesi berdasarkan apa yang disebut dengan sebuah dunia paralel. Interpretasi banyak dunia, tapi saya menduga bahwa inti ini berasal dari salah satu garis dunia yang tidak terhitung jumlahnya yang telah bercabang oleh tindakan Sensei. Aku tidak tahu kapan perbedaan itu telah terjadi. Ketika pengamat telah membuat keputusan atau mengambil tindakan itu adalah ruang dan waktu guru. Pada awal kemunduran ketika guru baru memisahkan diri dari guru asli dan menjadikan aktif dan menyelesaikan pergerakan fenomena penghubungan pada guru, proses waktu itu telah dikonfirmasi. Jadi sepertinya waktu pemisah dan penggabungan akan menjadi petunjuk untuk mengetahui waktu pada garis dunia. Meskipun Sensei adalah guruku, tapi aku tidak mau jika Sensei diperdaya oleh Garou. Artinya tidak peduli berapapun garis dunia yang ada, itu tidak mungkin. Faktanya peristiwa di sekitar ini menjelaskan bahwa bahkan di depan mata Saitama Sensei, bahkan dalam skenario terburuk di mana saya dan semua pahlawan lainnya akan mati, guru akan melintasi ruang dan waktu dan menyelamatkan semua orang. Ini adalah bukti dari kemampuan transcendental dari kepahlawanannya yang tidak pernah gagal. Dan saya harus mengatakan seperti yang diharapkan dari Profesor Kuseno tentang prinsip kemunduran waktu. Awalnya didasari oleh teori relativitas, tidak mungkin melebihi kecepatan cahaya di luar cakrawala suatu peristiwa. Dan peningkatan massa yang tak terhingga menjadi masalah. Genos telah menjelaskan ini semua yang terjadi di masa depan di mana semuanya mati. Dan Saitama kembali ke masa lalu dan menyelamatkan semuanya. Seperti biasa, Saitama hanya mendengarkan dan menangkap sedikit dari cerita Genos tersebut dan memintanya untuk menyembunyikan ceritanya tersebut. Dia merasa lega dengan keadaan Genos yang baik-baik saja sekarang.
Genos masih penasaran dan bertanya-tanya dalam dirinya, apakah Saitama Sensei tidak mengingat apapun, atau dia hanya berpura-pura saja. Dalam hati Genos berkata, "Guru, Anda telah melompati ruang dan waktu dan menyelamatkan semua orang di dunia ini. Siapa yang telah mengetahuinya selain guru? Aku satu-satunya di alam semesta ini." Genos sangat bangga terhadap guru Saitama dikarenakan atas perjuangan gurunya menyelamatkan dunia ini. Hanya Genoslah yang mengetahui kekuatan sebenarnya Saitama dan Saitamalah yang telah menyelamatkan semuanya. Genos berkata kepada Saitama lagi, bagaimanapun guru bergegas masuk pada menit-menit terakhir dan mengakhiri pertarungan ini. Guru telah menyelamatkan semua orang dan hal tersebut sama seperti yang diharapkan dari seorang pahlawan sesungguhnya. Sekarang beralih menunjukkan pemandangan di bawah langit yang gelap. Tario telah pingsan. Tario mendengarkan ada sebuah suara yang sedang memanggilnya untuk bangun dan akhirnya Tario sadar dan terbangun kembali. Ketika Tario terbangun, Tario melihat sosok Garou yang hancur di masa depan sambil tersenyum menatapnya. Ternyata jiwa Garou di masa depan juga ikut menuju ke masa lalu, juga menyadarkan Tario. Tario terkejut dan berteriak kepada Garou, "Paman!" Tario mencoba berlari ke arah Garou namun tidaklah sempat. Sekian beralih kepada Garou kembali yang sedang diajar massa. Terlihat Garou sedang diajar habis-habisan oleh para hero keroco. Mereka menendang Garou secara bertubi-tubi. Pada sebuah panel tertuliskan hilangnya kekuatan supranatural dari pukulan misterius itu adalah situasi yang Garou tidak bisa mengerti sama sekali. Tapi dia menerimanya dengan aneh dan mudah. Mungkin itu sebabnya. Akan tetapi Garou sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Terlihat Metalbat berteriak dan melerai para keroco hero yang mengajar Garou. Dia mengatakan jangan menghajarnya dan melakukan hal yang berlebihan terhadap orang yang sedang terluka. Amemas yang tidak setuju mengatakan bahwa bila Garou sepenuhnya telah menjadi monster, eksekusi mati adalah keputusan yang bulat. Kemudian Saitama yang sedang menggendong Genos pada tangan kirinya menghampiri mereka dan dengan penasaran bertanya siapakah yang telah mengarahkan Garou. Flashy Flash menanggapinya dan mengatakan saat itu keadaannya dia sedang pusing, jadi tidak tahu dengan jelas siapakah yang mengalahkan Garou. Flashy Flash hanya melihat orang telanjang bulat memukul Garou, tapi ciri khas penyerangannya sama seperti Blast. Lalu Genos yang melihat kondisi Garou mengatakan hanya Saitama Sensei lah yang menentukan bagaimana Garou akan diperlakukan. Genos yang telah mengetahui di masa depan berpendapat bahwa yang telah mengalahkan Garou adalah Saitama Sensei. Maka Saitama lah yang berkuasa memberikan keputusan tentang nasib Garou saat ini. Garou yang sedang diajar massa hanya dapat dilihat oleh gurunya yaitu Silver Fang. Silver Fang melihat Garou dan tidak percaya bahwa Garou telah menjadi seperti itu. Terlihat Zombie Man juga telah melerai para keroco hero tersebut. Zombie Man mengatakan di depan Garou bahwa tidak berpikir seorang manusia dapat menjadi monster dan mendapatkan kekuatan sebesar itu. Bahkan kekuatan itu datang dari tempat lain, misalnya dari God atau dan lainnya. Zombie Man yang menyadari akan kekuatan Garou sebenarnya bertanya langsung kepada Garou, dari manakah asal dari kekuatannya tersebut. Garou yang berteteskan darah hanya tersenyum dan menyuruh Zombie Man untuk cepat segera membunuhnya. Tiba-tiba dari belakang terlihat Amemas sudah bersiap akan memukul Garou tanpa belas kasihan. Namun secara mengejutkan serangan Amemas tersebut telah dihentikan oleh sosok bocah ingusan yaitu Tario. Tario berteriak kepada Garou dan dia berkata, "Paman adalah pahlawan sejati yang menyelamatkanku berkali-kali." Tario berteriak dan menyuruh Garou untuk segera melarikan diri. King melihat aksi Tario dari kejauhan menyadari bahwa paman yang dia maksud adalah Garou. Amemas dengan wajah kesalnya berkata kepada Tario tersebut untuk mundur dan mengatakan bahwa Tario telah ditipu oleh monster Garou dan telah menjadi kewajiban seorang hero untuk menyingkirkannya. Tiba-tiba terdengar suara beduk jantung masjid bergumang dan membuat semua orang terdiam dengan seketika. Dan tidak lain, sumber suara tersebut berasal dari King. King telah mengeluarkan King Engine miliknya. Semua pahlawan ketakutan dan menjauh dari tempat itu. King sambil membawa Tatsumaki menghampiri Garou dan Tario. Lalu Silver Fang juga menghampiri Garou dan mengatakan kepada Garou untuk menembus semua kesalahannya. Namun Garou penasaran kepada Saitama dan bertanya kepada Saitama siapakah dia sebenarnya. Garou berkata, "Apakah kau membiarkanku tetap hidup buta?" Saitama merespon dan menjawab, "Aku lupa tidak mengucapkan terima kasih kepadamu tadi. Kaulah yang membantu Genos dan King." Garou yang mendengar ucapan terima kasih Saitama tersebut tersenyum dan tiba-tiba Garou menghilang dan pergi begitu saja.
Semua hero terkejut karena Garou berhasil lolos. Ame malah terlihat sangatlah kesal. Genos bertanya kepada Saitama Sensei, apakah di masa depan Garou akan berulah lagi. Saitama dengan tenang sambil melihat ke langit luas berbicara untuk tidak usah difikirkan. Tiba-tiba tanah mereka berpijak, berguncang dan muncullah Metal Knight dari dalam tanah dengan mega tank drill miliknya. Terlihat di langit yang luas, dalam langit yang berwarna biru, di balik awan terlihat ribuan drone milik Metal Knight. Metal Knight pun berkata, kapal perang kami menangkap serangan nuklir dan menghilangkan kejatuhan radioaktif sebelum dimulainya analisis dan investigasi serangan tersebut. Semua menjalani penyakit karena gelombang radiasi, dan aku terpaksa diharuskan menjalani tes laboratorium. Di akhir scan terlihat pemandangan matahari telah terbit dari cakrawala. Genos berbicara kepada Saitama, Guru, untuk saat ini kita suruh Dr. Koseno memperbaiki anggota tubuhku dulu, dan mari kita cari barang-barang rumah tangga bersama-sama di dalam kos-kosan guru. Dan scene pun telah berakhir. Kesimpulan dari chapter ini, hanya Genos lah yang mengetahui pertarungan Saitama versus Cosmic Garou di masa depan di planet Jupiter. Masih jadi pertanyaan, apakah Saitama sebenarnya juga mengetahui kejadian di masa depan dikarenakan Saitama tidak terkejut sama sekali setelah mendengarkan cerita Genos. Dengan chapter ini telah terbukti bahwa Saitama merupakan seorang time travel. Selain overpower, Saitama juga dapat menjelajah ruang dan waktu, memasuki dunia paralel, dan dapat merubah masa depan sesuai kehendaknya. Jika di Divine Map Saitama versus God, seluruh populasi di bumi lenyap, maka dengan chapter ini Nakama tidak perlu khawatir dikarenakan Saitama dapat memasuki dunia paralel dan memutarbalikkan waktu sehingga kejadian tersebut tidak akan pernah terjadi. Hal ini semuanya terpicu dari cita-cita Saitama waktu kecil, yaitu menjadi pahlawan terkuat, terhebat, mengalahkan musuh dengan satu pukulan, dan tidak ada hal yang tidak bisa dia tidak lakukan untuk menyelamatkan dunia dan manusia. Oke, sekian dulu dari saya Admin Rental Anime. Semoga kalian terhibur dengan cerita saya. Jika ada salah kata saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih telah menonton.